Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang dampak media sosial terhadap meningkatnya kejahatan cyber dan kendala dalam penegakan hukum pidana. Next. Di sini ada anggota kelompok. Saya sendiri Arya Sukma Cendikiawan. Lalu ada teman saya Joshua Roy Timisela. Lalu ada Gabriel Saputra. Lalu ada Gabriel Gary Garcia. Lalu ada Yazid Haikal Zainuddin. Next. Abstrak. Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi secara signifikan. Namun, di balik kemudahan dan keterbukaan informasi yang ditawarkan, media sosial juga menjadi lahan subur bagi meningkatnya kejahatan cyber, terutama di kalangan generasi Z yang paling aktif dalam penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan cyber serta menyoroti pentingnya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data empiris melalui studi literatur dan dokumentasi kasus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yazid. Oke, selanjutnya pendahuluan. Media sosial saat ini menjadi sarana komunikasi utama bagi generasi Z yang aktif berinteraksi di dunia maya. Platform seperti Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan TikTok telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun, tingginya intensitas penggunaan media sosial tidak hanya membuat dampak positif, tapi juga memicu meningkatnya kejahatan cyber, seperti contohnya penipuan daring, peredaran akun, dan penyebaran informasi palsu. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala dalam penegakan hukum pidana, karena perkembangan teknologi yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana kebijakan dalam upaya memerangi dan menanggulangi kejahatan masyarakat. Melalui hukum pidana, negara berupaya menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dapat dikatakan sebagai bagian dari politik kriminal yang berfungsi untuk mengatur, mencegah, dan menindak setiap tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, penerapan hukum pidana menjadi semakin krusial, terutama dalam menghadapi meningkatnya kejahatan cyber yang banyak terjadi melalui media sosial. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Gabriel. Suara lu, Kip. Gak ada suara lu. Tes. Oke. Selanjutnya untuk metode penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau library research. Penelitian di kepustakaan dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji norma-norma hukum, doktrin, serta teori-teori yang relevan dalam menganalisis fenomena meningkatkan kejahatan cyber akibat penggunaan media sosial. Melalui studi pustaka, penelitian berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai landasan yuridis, konseptual, dan teoritis yang mendukung pembahasan mengenai hubungan antara media sosial, kejahatan cyber, dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, putusan pengadilan yang relevan juga dijadikan bahan kajian untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap kasus cyber. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta laporan lembaga internasional seperti UNICEF, Interpol, dan Ekpat yang menyoroti isu eksploitasi digital dan perlindungan hukum bagi generasi muda di ruang cyber. Untuk selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada teman saya, Gabriel Garcia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, analisis dan diskusi. Pengaruh media sosial terhadap peningkatan sosial
terhadap peningkatan kejahatan cyber di Indonesia. Dalam era digital saat ini, penggunaan media sosial telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pertumbuhan akses internet dan platform media sosial membuka ruang komunikasi yang sangat luas, namun sekaligus menciptakan peluang baru bagi kejahatan cyber. Rizal menjelaskan bahwa kejahatan cyber atau cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet, dan bahwa karakteristik kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatan konvensional karena sifatnya yang lebih cepat, lintas wilayah, dan sering bersifat anonim. Dalam konteks media sosial, platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lainnya memberikan sarana bagi pelaku untuk melakukan penipuan, pencemaran nama baik, pengancaman, hacking akun, peretasan data pribadi, serta penyebaran ujaran kebencian. Situasi ini menciptakan dampak langsung terhadap meningkatnya frekuensi lain dan ragam kejahatan cyber di Indonesia. Selanjutnya dibacakan oleh Joshua Roy Timisela. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kejahatan cyber di Indonesia. Kemudahan akses, keterbukaan informasi, serta kurangnya kesadaran pengguna terhadap keamanan digital menjadikan media sosial sebagai sarana utama terjadinya tindak kejahatan seperti penipuan daring, pencemaran nama baik, dan pencurian data pribadi. Selain itu, pertanggungjawaban pengguna memegang peranan penting dalam menekan angka kejahatan cyber. Rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi Z, turut memperbesar peluang terjadi pelanggaran hukum di dunia maya. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum bagi pengguna media sosial perlu menjadi prioritas bersama. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.